Bab 2731 di lembah kecil, di persimpangan hutan peri dan hutan berkabut, puluhan ribu wanita peri berada. Mengumpulkan air kehidupan dengan cepat. Mereka berpengalaman dalam hal ini. Walaupun disebut lembah kecil, sebenarnya tidak sekecil itu. Ruangan itu bisa menampung puluhan ribu elf untuk bergerak bebas di dalam pada saat yang sama, jadi seberapa kecil ukurannya. Suku Fingean bersembunyi di tepi hutan berkabut, diam-diam menunggu para peri mengambil air kehidupan. Setelah itu, mereka akan menyerang sekaligus untuk menangkap wanita peri dan air kehidupan. Ini akan menjadi sebuah keberuntungan yang besar. Alasan mengapa mereka tidak memilih untuk bertindak segera adalah karena air kehidupan sangat rapuh dan dapat dengan mudah menguap jika tidak disimpan dengan baik, sehingga mereka harus menggunakan cara khusus untuk mengumpulkannya. Hanya para peri yang bisa mengumpulkan air kehidupan tanpa menyia-nyiakannya. Jika bangsa Fingean mengumpulkan air kehidupan, mereka hanya bisa mendapatkan sepertiganya. Keluarga Fingean bukanlah orang bodoh, jadi tentu saja mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Waktu terbaik untuk mengambil tindakan adalah setelah para peri mengumpulkan air kehidupan dan siap untuk mengungsi. Kedua suku itu punya rencana masing-masing. Ratu Peri Isa bersembunyi dalam kegelapan sambil menunggu dengan sabar. Namun, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, pengumpulan air kehidupan telah mencapai separuhnya. Hati Isa yang semula tenang lama-kelamaan berubah gelisah. Menurut rencana, Evie akan muncul di lembah kecil bersama David saat ini. Dimanapun air kehidupan muncul, lingkungannya akan berbeda dari sekitarnya. Misalnya, Grand Canyon yang terletak jauh di dalam hutan peri dulunya merupakan sumber penting air kehidupan. Hal yang sama berlaku di lembah sini. Di luarnya terdapat pepohonan dan tumbuhan yang lebat, namun di dalam lembah tersebut dipenuhi dengan hawa memabukkan dari mata air yang indah. Hari. Serangga dan hewan kecil yang tak terhitung jumlahnya menganggap tempat ini sebagai surga. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu juga akan sangat membantu pertumbuhan mereka. Isa meminta Evie untuk membawa David ke sini untuk menikmati pemandangan sambil menyaksikan para peri mengumpulkan air kehidupan. David adalah orang pertama yang menerima perawatan semacam ini. Kita harus tahu bahwa para peri tidak pernah mengundang orang luar untuk melihat mereka mengambil air kehidupan. Namun, ini hanya hal yang dangkal. Tujuan sebenarnya Isa adalah agar David menyaksikan bagaimana bajingan Fingean memperlakukan elf. Wanita-wanita, agar Daud merasa kasihan. Isa sangat yakin dengan visinya. Dia tahu bahwa dengan karakter David, dia tidak akan pernah berdiam diri. Namun, sekarang setelah pengumpulan air kehidupan telah mencapai babak kedua, Evie dan David masih belum ada di sini. Ini membuat Isa sangat gugup. Setelah mereka selesai mengumpulkan air kehidupan, bangsa Fingean bersiap menyerang. Kalau tokoh utama tidak ada saat itu, apa gunanya? Isa telah meneteskan banyak darah, keringat, dan air mata untuk rencana ini. Bukan cuma puluhan ribu wanita elf yang diutus, tapi dia juga mengungkap satu lokasi air kehidupan. Jika David tidak datang, semuanya akan sia-sia. Isa tidak memberi tahu siapapun kecuali Evie, tokoh kunci dalam rencana ini. Bahkan para tetua bangsa peri pun tidak. Seluruh klan tidak diberi tahu. Semua orang mengira dia ingin mengambil kembali air kehidupan di dekat hutan berkabut. Sementara pasukan utama Layla menetap di hutan peri. Agaknya pada saat ini, kaum Fingean tidak berani berbuat apa-apa, jadi wajar saja mereka mendukung penuh rencana ini. Mereka hanya tidak menduga orang Fingean akan mengambil risiko. Mereka juga tidak tahu bahwa ini adalah rencana Ratu Isa. Waktu terus berlalu sementara Isa menunggu dengan gelisah. Milik Novel Drama Org. Tak lama kemudian, sebuah suara memecah kesunyian. Yang mulia, kami hampir menyelesaikan pengumpulan air kehidupan. Kami harus mempersiapkan kepulangan kami sekarang. Jika tidak, jika kita ditemukan oleh Fingeans, bajingan-bajingan itu mungkin tiba-tiba datang untuk menghentikan kita, kata inti. Anggota peri melapor kepada Isa. Baiklah, kalau begitu, mari kita persiapkan diri untuk kembali. Perhatikan baik-baik. Kita semua tahu karakter orang-orang Fingean. Kita semua tahu bahwa di
Menghadapi godaan yang sangat besar, mereka mungkin masih menyerang kita dengan segala cara bahkan di saat kritis ini ketika pengorbanan. Upacara akan segera diadakan. Jadi, kita harus mengambil semua tindakan perlindungan, kata Isa dengan suara berat. Bab 2732, baik, Yang Mulia. Saya akan segera melakukan persiapan. Jangan khawatir, kami akan memperhatikan dan tidak akan memberikan Fingeans setiap ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Isa tahu bahwa orang-orang Fingeans sudah bersembunyi di tepi hutan berkabut. Mereka akan menyerang begitu mereka tahu pengumpulannya telah selesai. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana Isa. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi di pihak Evie dan David. Mereka masih belum sampai. Sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi. Apakah Evie salah ingat tujuan? Ide ini ditolak Isa begitu ia memikirkannya. Mustahil. Bagaimana Evie bisa mengingat detail sepenting itu secara salah? Hutan peri adalah kampung halaman para peri dan Evie telah tinggal di sini sejak dia masih kecil, jadi dia pasti akan. Ingatlah itu, seperti halnya orang Fingean tidak akan pernah tersesat di hutan berkabut. Ada kemungkinan lain. Mungkin Evie telah memberitahu David tentang rencana itu. Begitu David tahu bahwa ini adalah jebakan baginya, dia tidak akan datang. Isa menduga hal ini lebih mungkin terjadi. Bagaimanapun, David adalah penyelamat Evie. Selain itu, gadis itu pun terpikat pada David dan berkali-kali membujuk Isa agar mengurungkan niatnya itu. Dengan semua yang digabungkan, kemungkinan Evie menceritakan semuanya kepadanya sangat tinggi. Gadis bodoh itu, dia mencari masalah denganku. Pikir Isa sambil menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya menyalahkan gadis itu. Mereka harus melanjutkan ke rencana berikutnya sesegera mungkin. Dari sudut pandang Evie, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari dermawannya, jadi tidak ada salahnya jika dia membalas budi. Pada saat ini Isa menyesal telah menceritakan rencananya kepada Evie. Namun, Evie adalah bagian terpenting dari rencana itu. Tanpa Evie yang memimpin jalan, David tidak akan pernah menemukan jalannya sampai di sini. Jika David tidak datang, rencananya akan gagal total. Tidak hanya itu, mereka sekarang harus menghadapi intersepsi dari Fingeans. Namun, itu baik-baik saja. Sebelum membuat rencana ini, Isa mempertimbangkan konsekuensinya. Sekalipun David tidak muncul, dia tetap punya rencana untuk mengatasi hal ini. Di permukaan, dia memimpin para peri untuk mengumpulkan air kehidupan, menggunakan ribuan wanita peri dan air kehidupan. Hidup sebagai umpan untuk memikat orang Fingean agar tertipu. Setidaknya dia masih bisa menjelaskannya kepada para peri. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menghadapi serangan Fingeans. Selama semua orang dapat kembali dengan selamat, klan tidak akan kehilangan apapun bahkan jika rencananya gagal. Sebaliknya, mereka akan memperoleh air kehidupan yang tidak pernah berani mereka kumpulkan. Tentu saja, Isa tahu bahwa tidak mudah untuk melindungi keselamatan rakyatnya dari orang-orang Fingean. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia harus melakukan apa saja untuk melindungi orang-orang yang mengikutinya. Memikirkan hal itu, Isa tidak lagi peduli apakah Evie dan David akan datang atau tidak. Dia meninggalkan tempat persembunyian dan membawa para pejuang peri untuk berjaga terhadap serangan Fingean. Bab 2733 Tepi hutan berkabut diselimuti lapisan kabut tebal, sangat kontras dengan hutan peri di seberangnya. Ada sebuah sungai, lebarnya puluhan meter, di antara hutan peri dan hutan berkabut. Mengenai mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara dua tempat yang dipisahkan oleh sungai, tidak seorang pun tahu. Kota ini terbentuk sebelum bangsa peri dan Fingean menetap di sini. Ada keheningan di tepi hutan berkabut. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara berat berteriak. Ayo pergi. Tepi hutan berkabut yang sunyi tiba-tiba menjadi hidup. Suara-suara samar datang dan pergi. Pertama, seorang pria dengan sayap hitam di punggungnya bergegas keluar dari hutan berkabut. Kemudian manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya seperti dia bergegas menyeberangi sungai lebar dan menuju hutan peri. Sungai setinggi puluhan meter tidak ada apa-apanya bagi orang Fingean yang bisa terbang bebas di udara.
Mereka dapat menyeberanginya hanya dengan satu lompatan. Mereka bahkan tidak perlu mengepakkan sayap. Mereka dapat menyeberanginya hanya dengan meluncur. Setelah memasuki hutan peri, para Fingean yang dipimpin oleh kepala mereka berlari liar dan terus masuk lebih dalam ke hutan kecil itu. Lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pohon-pohon besar sama sekali tidak menghalangi kecepatan mereka. Bangsa peri dan bangsa Fingean adalah ras yang tinggal di hutan sepanjang tahun, jadi hutan adalah rumah mereka. Jika mereka bisa bepergian dengan bebas di hutan berkabut yang diselimuti kabut tebal, hutan peri tidak akan menjadi masalah. Untuk mereka, tim Fingean kali ini sangat kuat. Sang kepala tidak hanya memimpin sendiri timnya, tetapi ia juga membawa serta pasukan paling elit bersamanya. Itu karena mereka tahu bahwa para peri juga akan mengirim pasukan elit untuk berjaga sementara mereka mengumpulkan air kehidupan. Meskipun Fingean muncul sebagai pemenang dalam pertempuran sebelumnya, menangkap puluhan ribu wanita elf dan memperoleh air kehidupan, itu adalah usaha pertama mereka. Pada saat itu, mereka telah mengirimkan pasukan yang tidak mencukupi dan menghadapi perlawanan sengit dari para peri. Akibatnya, Fingeans juga menderita kerugian besar. Namun, dibandingkan dengan nilai yang mereka peroleh, itu semua sepadan. Oleh karena itu, kaum Fingean tidak ingin memberikan kesempatan kepada para peri untuk melawan kali ini, bahkan jika Ratu Peri berada di pihak mereka. Yang memimpin. Ketika bangsa Fingean memasuki hutan peri, Ratu Peri Isa merasakannya dan langsung berteriak. Semuanya, cepatlah, berkumpul dan segera evakuasi. Kita telah ditemukan oleh orang-orang Fingean, dan mereka. Bajingan sedang dalam perjalanan. Akan lebih baik jika dia tidak berteriak. Begitu dia melakukannya, suasana yang awalnya teratur tiba-tiba berubah kacau. Bagaimanapun, mereka hanyalah wanita, jadi mereka masih trauma ketika memikirkan kekejaman orang Fingean. Isa mengabaikan semuanya saat dia melihat bahwa perkataannya tidak hanya tidak berpengaruh tetapi malah membuat tim semakin kacau. Dia berteriak lagi, semua prajurit elf, ikutlah denganku untuk melawan Fingean dan melindungi rakyat kita. Kali ini kita akan membalaskan dendam saudara perempuan kami yang disiksa sampai mati. Pembalasan dendam, pembalasan dendam, pembalasan dendam. Semua prajurit elf meraung pada saat yang sama. Para elit elf ini tentu saja tidak sebanding dengan wanita elf biasa yang mengumpulkan air kehidupan. Bab 2734 Semua orang marah. Mereka menyimpan dendam setelah bertahun-tahun terjadi kebencian antara kedua ras. Mereka sudah lama ingin membalas dendam pada Fingean. Isa memberi perintah dan bersiap memimpin prajurit elit peri keluar dari lembah untuk menghadapi serangan Fingeans. Akan tetapi, sebelum mereka dapat meninggalkan lembah itu, pimpinan suku Fingean telah tiba bersama suku Fingean untuk menemui mereka secara langsung. Meskipun jumlah Fingean sedikit, mereka sangat kuat. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara Fingeans. Dari jarak yang jauh, para peri dapat mendengar suara merdu kepala suku Fingean. Hahaha, Ratu Isa, terima kasih telah memahami kesulitan orang Fingean dan menyiapkan hadiah besar untukku. Aku akan menerimanya. Semuanya, terima kasih untuk semua tahun ini. Jika bukan karena Anda, Fingeans tidak akan bisa berkembang ke skala seperti sekarang. Hari ini, Anda sangat penting bagi apa yang kita miliki saat ini. Setelah berkata demikian, terdengar lagi ledakan tawa yang meriah. Hahaha, terima kasih, para peri. Terima kasih atas dukunganmu, peri. Kami akan selalu mengingat ini. Sekelompok elit Fingean berteriak dengan serius. Apa namanya ini? Ini adalah pukulan yang sangat menghancurkan. Klan Fingean telah berkembang dari klan kecil menjadi klan besar saat ini dengan menangkap wanita elf secara diam-diam, menjualnya ke berbagai rumah lelang bawah tanah di Leila, dan menjara air kehidupan, yang melimpah di hutan peri. Sekarang, mereka mengolok-olok para peri. Ketika Ratu Isa mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya. Niat membunuh meluap di matanya, dan api di hatinya berkobar terang. Lalu dia mengucapkan 4 kata. Bersiap untuk bertempur. Para prajurit peri di belakangnya berbaris rapi dan mengeluarkan busur dan anak panah di belakang mereka. Setelah meletakkan anak panah di busur,
mereka menarik busur dan membidik ke arah pintu keluar lembah, menunggu orang-orang Fingean. Tiba, setiap anak panah dilapisi dengan racun khusus yang sangat beracun. Sekalipun itu hanya menggores kulit elit Fingean, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari efektivitas tempur mereka. Namun, bagi seseorang sekuat kepala Fingean, busur dan anak panah biasa memiliki daya rusak yang terbatas. Kekuatan. Mereka bahkan mungkin tidak menggaruk kulitnya. Setelah beberapa saat, ratusan orang Fingean tiba di lembah, mengepakkan sayap hitam mereka, dan berhadapan dengan ribuan para prajurit peri. Yang memimpin tidak lain adalah pimpinan Fingeans. Dia adalah dewa yang sangat kuat. Kedua pihak tidak segera mengambil tindakan. Pemimpin kaum Fingean itu menatap Isa dengan pandangan serakah. Mereka mungkin jelek, tetapi mereka tetap menghargai hal-hal yang indah. Kecantikan Ratu Peri Isa terkenal di seluruh Leila. Ratu Isa, lama tak berjumpa. Bagaimana kabar ibumu? Dasar bajingan. Ibuku baik-baik saja. Dia tidak akan mati bahkan jika kau melakukannya. Isa menggertakkan giginya dan menjawab. Ibunya secara alami adalah Ratu Peri sebelumnya. Ketika dia pertama kali pergi ke Fingeans untuk meminta penjelasan, dia terluka parah oleh bajingan itu. Tanggal 22 Oktober tahun 23, pukul 20.11 baca aku seorang kuadrilionair bab 2734. URL 3/4. Depan Isa. Dia telah mengandalkan air kehidupan untuk bertahan hidup selama beberapa tahun terakhir. Kepala suku Fingean tidak marah bahkan setelah dimarahi. Dia berkata sambil menyeringai, untunglah dia masih hidup. Bagus. Jangan lupa sampaikan salamku kepada teman lamaku saat kau kembali. Siapa teman lamamu? Dasar bajingan, sebaiknya kau kembali dan sampaikan salammu pada ibumu. Dasar pecundang. Bajingan. Isa mengumpat. Ratu Isa, aku tidak akan bertele-tele denganmu hari ini. Tinggalkan air kehidupan dan 5.000 wanita elf. Bersama kami, kau bisa membawa yang lain bersamamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak bersikap ramah. Kepala suku Fingean. Katanya dengan serius. Haha, sungguh lelucon besar. Kapan kamu pernah bersikap ramah terhadap tetangga? Jika kamu bersikap ramah terhadap tetangga, kedua ras kita tidak akan memiliki perseteruan berdarah seperti ini hari ini, Isa mencibir. Bab 2735, jadi, Ratu Isa, apakah kamu mengatakan kamu tidak menginginkannya? Pimpinan suku Fingean tersenyum dan bertanya dengan wajah muram. Tentu saja dia tahu bahwa Isa tidak akan setuju. Dia hanya ingin menggodanya dengan menanyakan pertanyaan ini. Berdasarkan kebencian di antara kedua ras, Isa sangat berharap agar semua orang Fingean mati. Persetan denganmu. Kalian bajingan Fingean cepat atau lambat akan dihukum oleh Tuhan. Isa mengumpat dengan keras. Dihukum oleh Tuhan. Haha, Ratu Isa, kau adalah peri. Ratu, dan kau mengatakan hal-hal seperti itu tanpa takut ditertawakan. Berapa banyak pasukan di Leila yang dimusnahkan? Setiap hari, berapa banyak kekuatan yang menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk bangkit ke tempat mereka sekarang. Jika Tuhan peduli dengan hal-hal sepele seperti itu, masalah, dunia pasti sudah damai sejak lama. Terimalah takdirmu. Para peri ditakdirkan untuk melangkah. Batu untuk kebangkitan Fingean. Apa yang dikatakan ketua Fingean membuat Ratu Isa marah. Dia mulai bernapas dengan cepat dan puncak-puncak di dadanya terus naik turun. Meskipun dia tahu apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dia tidak setuju dengan kalimat terakhir. Mengapa para peri harus menjadi batu loncatan bagi bangsa Fingean? Mengapa bangsa Fingean tidak bisa menjadi batu loncatan bagi kebangkitan bangsa peri? Dasar bajingan, kau ingin berdiri sambil menginjak kami. Kau gila, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, geram Isa. Itu bukan urusanmu. Apa kau ingat balapan kita dulu berada di garis start yang sama? Bagaimana sekarang? Kau telah tertinggal jauh. Dan kita berada di posisi kita saat ini, semua berkat Anda. Haha, Ratu Isa, sebaiknya Anda melakukan apa yang saya katakan. Dengan cara ini, aku bisa membiarkanmu terus berjuang saat berada di ambang kematian. Kalau tidak, sebelum pimpinan Fingean selesai berbicara, Isa tidak dapat menahannya lagi.
Dia langsung memotongnya. Dasar bajingan. Hari ini aku akan membalaskan dendam para peri yang kau tangkap. Pergilah ke neraka. Setelah Isa selesai berbicara, energinya melonjak. Cahaya keemasan menyambar seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, busur dan anak panah emas murni muncul di tangannya. Saat busur dan anak panah ini muncul, semua orang di tempat kejadian merasakan energi yang menyesakkan. Tubuh mereka seperti ditekan oleh gunung besar. Bahkan bernapas pun menjadi sulit bagi mereka. Inilah daya jera yang dibawa oleh senjata tersebut. Bahkan sebelum serangan, itu sudah dapat melumpuhkan orang biasa. Bagus sekali, Ratu Isa, karena kamu sangat keras kepala, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu yang meminta ini, kepala suku Fingean, katanya dengan tegas. Bahkan saat dia berkata demikian, tatapannya menjadi serius saat dia menatap busur dan anak panah emas di tangan Isa. Alasan mengapa orang Fingean tidak berani melancarkan perang agresif terhadap para peri adalah karena senjata ini yang dimiliki oleh para peri. Para peri telah mewarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pedang itu memancarkan tekanan yang kuat saat dikeluarkan. Seberapa kuatkah pedang itu jika digunakan dalam pertempuran? Meskipun kepala Fingeans memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap kekuatannya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghalangi serangan senjata ini. Namun, karena itu adalah senjata kuno, ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin mengaktifkannya. Pimpinan Fingean tidak akan menganggap serius serangan biasa. Yang ditakutkannya adalah Isa melancarkan serangan dari sumber senjata tersebut karena daya hancurnya sangat dahsyat. Mengejutkan. Tentu saja, serangan yang menghabiskan sumbernya memiliki kegunaan yang terbatas meskipun itu adalah senjata kuno. Setelah sumber senjatanya habis, senjata itu hampir tidak ada gunanya. Jadi secara umum, Isa tidak akan melancarkan serangan sumber apapun. Lagi pula, setiap kali dia menggunakannya, kemungkinan dia akan menggunakannya lagi lain kali akan semakin kecil. Saat ini Isa sudah menarik busur dan anak panah emas di tangannya membentuk setengah lingkaran. Sebuah anak panah ilusi muncul, bersandar pada busur berbentuk setengah lingkaran. Lalu, dia membidik kepala Fingean. Pihak lain merasa seolah-olah dia menjadi sasaran energi tajam. Dia merasa bahwa kemanapun dia berlari, dia akan tetap terkena serangan. Bab 2736 Dia tahu apa yang menakutkan tentang senjata ini. Begitu target terkunci, ia tidak akan menyerah sampai mengenai target. Dia tidak akan dapat menyembunyikan darinya dan satu-satunya cara adalah memblokirnya. Pemimpin Fingean yang terkunci oleh senjata itu menghela napas lega saat ini. Dia bisa merasakan bahwa Isa tidak mengaktifkan sumber senjata itu. Dengan kata lain, serangan ini hanyalah serangan biasa. Serangan normal jauh kurang kuat dibandingkan serangan yang mengaktifkan sumbernya. Dasar bajingan, pergilah ke neraka. Setelah Isa selesai berbicara, dia melepaskan tangannya. Wuih, sebuah anak panah emas ilusi yang kuat terlepas dari busur dewa dan melesat ke arah kepala dada para Fingean. Pemimpin suku Fingean tahu bahwa dia tidak dapat menghindari serangan itu, jadi dia hanya berdiri di sana. Dalam sekejap mata, anak panah emas itu sampai ke dadanya. Saat benda itu ingin menembus dadanya, Isa tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Busur ini adalah senjata kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para peri. Sekalipun itu serangan biasa, dewa akan tetap menderita kerusakan besar jika terkena serangan. Jika kepala orang Fingean terkena panah ini, Isa akan mendapat tekanan yang jauh lebih sedikit dalam pertempuran berikutnya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan tidak sebaik orang lain. Ding! Suara tabrakan yang keras dan tajam pun terdengar. Mendengar suara itu, Isa mengernyitkan dahi. Ia tahu bahwa serangannya tidak mengenai tubuh musuh. Kalau tidak, dia tidak akan mendengar suara itu. Setelah dilihat lebih dekat, sebuah palu besar yang memancarkan cahaya hitam redup telah muncul di tangan Fingean. Dia telah menggunakan palu besar ini untuk memblokir dadanya dan menangkis serangan Isa. Akan tetapi, kekuatan yang sangat besar masih mendorongnya mundur sejauh tertentu sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Setelah diblokir, panah emas ilusi itu menghilang.
Kepala Vingeans mengeluarkan palu besar dari dadanya, memutar pergelangan tangan yang mati rasa, dan menatap Isa di lembah. Dengan senyum, Ratu Isa, ini pasti busur ajaib yang diwarisi oleh para perikan. Busur ini sangat kuat tapi sayang tidak bisa melukaiku. Jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, aku akan dengan tidak sopan mengambil air kehidupan dan semua wanita peri bersamaku hari ini. Terima kasih Anda untuk hadiahnya. Hati Isa hancur ketika mendengar ini. Wajahnya berubah. Kekuatan musuh berada di luar imajinasinya. Sekalipun dia tahu pihak lain sangat kuat, dia tidak menyangka dia akan melakukan tindakan itu. Bahkan ketika dia menggunakan busur warisan itu padanya, busur itu sama sekali tidak melukainya. Tampaknya pertempuran hari ini akan sangat menantang. Mungkin dia harus mengaktifkan sumber senjata itu. Kecuali benar-benar diperlukan, Isa tidak akan pernah memilih untuk mengaktifkan sumber senjata karena sulit untuk memulihkannya. Energi. Para peri telah mengaktifkannya 2 kali. 60% sumber senjata digunakan dan hanya 40% yang tersisa. Meskipun para peri telah mencoba berbagai cara, mereka hanya dapat memulihkannya hingga sedikit di atas 40%, bahkan tidak sampai 50%. Jika Isa mengaktifkannya, hanya akan tersisa sedikit lebih dari 10%. Bab 2737, kau ingin mengambil air kehidupan dan para peri. Maka kau harus bertanya apakah busur di tanganku bersedia atau tidak. Kata Isa. Dengan paksa, lalu dia menarik busur dan anak panah emas di tangannya membentuk setengah lingkaran. Karena palu hitam di tangan lawan bisa memblokir anak panah yang ditembakkan oleh busur, maka dia hanya bisa menang dengan kuantitas. Dia tidak memberi waktu bagi pihak lain untuk melawan. Selama dia berhasil mengenai lawannya dengan anak panahnya, kaum Vingean harus menanggung akibatnya. Wuih, dia menembakkan anak panah lainnya. Isa tidak berhenti. Dia terus menarik busurnya dan menembakkan lebih banyak anak panah. Dia tahu bahwa keuntungannya adalah serangan jarak jauh. Dia tidak boleh membiarkan kepala Vingean mendekatinya. Jika tidak, dia akan sangat dirugikan. Kekuatannya memang sudah tidak sebaik pihak lainnya. Jika mereka berhasil membatasi busurnya, mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Tidak masalah jika dia kalah, tetapi ada puluhan ribu elf di belakangnya. Wus, wus, wus. Hanya dalam beberapa detik, Isa menembakkan ratusan anak panah. Dalam prosesnya, dia terus mengubah tujuannya. Ia membidik kepala, dada, perut, dan anggota tubuh. Ding, ding, ding. Pimpinan pasukan Vingean mengayunkan palu hitam di tangannya dan menangkis anak panah milik Isa. Suara tabrakan keras terus berlanjut. Dia menangkis ratusan anak panah. Anak panah itu bahkan tidak mengenai pakaiannya. Akan tetapi, dia tidak sesantai yang terlihat. Dia dikhianati oleh tangannya yang gemetar. Bagaimanapun, busur itu milik para peri jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bahkan saat dia menangkis anak panah itu, guncangan itu membuat tangannya mati rasa. Setelah melepaskan ratusan anak panah, Isa berhenti. Bukannya dia ingin berhenti, tetapi dia harus berhenti. Setiap kali dia mengaktifkan busur untuk menembakkan anak panah, dia harus menggunakan sejumlah besar kekuatan fisik dan energi. Setelah melepaskan ratusan anak panah berturut-turut, Isa kehabisan napas. Jika dia bisa mengaktifkan busur itu tanpa batas, dia akan menjadi tak terkalahkan. Pemimpin suku Vingean tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Ketika kekuatan fisiknya habis, dia pasti akan memperlihatkan kekurangannya dan dipukul. Namun sayang, dengan kekuatan Isa, ia tidak dapat menembak tanpa henti. Selama pertempuran antara Ratu Peri Isa dan Kepala Vingean, tidak ada orang lain yang mengambil tindakan, hanya menonton. Pertempuran. Mereka semua tahu dalam hati bahwa pertarungan antar kepala adalah kunci untuk menentukan hasil pertarungan ini. Maka, hampir tidak ada keraguan siapa yang akan menang. Kecuali jika kedua kepala itu berimbang, atau kedua belah pihak kalah, ini akan menentukan arah pertempuran. Bagaimana keadaanmu, Yang Mulia? Seorang prajurit elf bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, jawab Isa. Sekarang, dia dipenuhi dengan kepahitan.
Serangan biasa memang tidak ada gunanya melawan musuh. Orang-orang Vingean telah datang dengan persiapan. Evie, oh Evie, kau telah menyebabkan kerugian besar pada ibumu dan para peri kali ini. Karena kau memilih untuk melakukan ini, aku harap kau tidak akan menyesal, pikir Isa dalam hati tanpa daya. Dia tidak bermaksud menyalahkan Evie. Awalnya, rencana ini hanya angan-angan belaka. Isa sangat ingin membalas dendam. Begitulah, sampai-sampai dia menjadi sedikit bingung. Saat dia mendapat kesempatan sekecil apapun, dia langsung menyerah. Bab 2738 tanpa diduga, dia malah terluka. Jika dia tidak menggunakan David untuk membalas dendam pada orang Vingean, Isa tidak akan mengumpulkan air kehidupan dengan cara seperti itu. Keriuhan di pawai. Sekalipun ia ingin mengambilnya, ia akan membawa lebih sedikit orang, datang diam-diam, dan mengambil air secara berkelompok. Ratu Isa, apakah kau masih bisa menembakkan anak panahmu? Kalau kau bisa, aku akan menunggumu melanjutkannya. Kalau tidak, maka giliranku. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, tanya kepala suku Vingean dengan suara yang dalam. Dia juga sedang menderita saat ini. Tangannya yang mati rasa tidak terasa seperti milik siapapun. Sambil berbicara, ia juga berusaha untuk pulih. Jika tidak, dia akan bergegas datang dan melawan Isa dari jarak dekat. Sejujurnya, jika Isa dapat menembakkan puluhan anak panah lagi, dia mungkin dapat menembus pertahanannya dan mengenainya. Sayangnya, Isa juga sudah kehabisan akal. Kalau saja dia bisa menembak, dia tidak akan tinggal diam dan memberi kesempatan pada musuh. Dasar bajingan, tentu saja aku bisa menembakkan anak panahku, dan kali ini, kau tidak akan bisa menghalangi mereka. Isa membalas dengan ketus. Dengan gigi terkatup, dia sudah memutuskan dalam pikirannya. Pimpinan kaum Vingean tercengang ketika mendengar hal itu dan merasa ada yang tidak beres. Isa tidak akan menggunakan sumber senjata itu, kan? Mustahil. Menurut catatan klan, para peri telah menggunakan sumber senjata tersebut 2 kali untuk menyelesaikan krisis dahulu kala. Sekarang, mereka hanya punya 1 kesempatan tersisa. Ini digunakan para peri untuk mengintimidasi orang lain sehingga mereka tidak bisa menggunakannya begitu saja. Jika tidak, kekuatan pencegah akan hilang. Banyak orang penting di Leila yang mengincar Isa. Jika mereka tahu Isa telah menggunakan sumber busur terakhir, mereka pasti akan mulai bertengkar. Pikiran-pikiran yang tidak murni tentang dirinya. Ratu Isa juga mengetahui hal ini. Secara logika, dia tidak akan pernah menggunakannya. Akan tetapi, ia tidak punya cara untuk mencegah pihak lain bersikap tidak rasional saat mereka marah. Tidak, dia tidak bisa memberi Isa kesempatan untuk mengaktifkan sumber busur itu. Kepala Vingeans dengan cepat mendapatkan kembali penggunaan tangannya, dan setelah pulih, dia segera mendekati peri. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan menjawab, "Oh, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat anak panah tak terhentikan macam apa yang akan kau tembakkan." Pada saat ini, suara-suara samar datang dari luar lembah. Secara bertahap, suaranya pun semakin keras. Dalam sekejap, pasukan besar Vingean telah tiba. Mereka semua berdiri di belakang kepala, menunggu perintahnya. Jika dia memberi perintah, mereka semua akan bergegas ke lembah dan menangkap semua peri. Melihat semua yang diharapkannya telah tiba, Isa tidak ragu lagi. Dia kembali menarik busur ke dadanya dan menariknya. Tali busur dengan tangan kanannya. Inilah momen yang telah ditunggu-tunggunya. Serangan yang dilancarkan dengan mengaktifkan sumber busur tidak hanya ditujukan ke kepala Vingean. Sesuai keinginanmu, Isa menunjukkan seringai dingin. Ketika dia menarik busur di tangannya membentuk setengah lingkaran, dia tidak berhenti tetapi terus meningkatkan kekuatannya. Secara bertahap, dia menariknya dari setengah lingkaran menjadi setengah lingkaran yang lebih besar. Pada saat ini, baik para peri maupun Vingean merasakan tekanan pada tubuh mereka meningkat secara eksponensial. Semakin lama semakin sulit bagi mereka untuk bernapas. Semua orang menatap Isa dengan tak percaya. Dari sinilah tekanan itu berasal. Kepala suku Vingean berteriak dalam hatinya, "Tidak. Wanita gila Isa itu sebenarnya mengaktifkan sumber busur itu." Dia berteriak, "Ratu Isa,
Apakah kau mengaktifkan sumber busur itu? Apakah kau tahu konsekuensi dari tindakan itu? Haha, apa akibatnya? Kenapa kamu tidak menceritakannya padaku? Isa mencibir. Ketika dia berkata demikian, tangan kanannya tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Menurutmu apa yang kau andalkan untuk bertahan hidup di antara kekuatan besar? Kemampuanmu. Tidak, kau mengandalkan kekuatan pencegah dari sumber busur. Setelah Anda menggunakannya, kekuatan pencegah para peri akan berhenti ada. Ketika saatnya tiba, datang, para peri akan menjadi sepotong kue lezat yang semua orang ingin menggigitnya. Kehidupan damai Anda akan benar-benar hancur. Bisakah kau menanggung akibatnya? Teriak kepala suku Vingean dengan cemas. 2739 kepala Vingean mengira kata-katanya akan membuat Ratu Isa menyerah mengaktifkan sumber busur. Sayang sekali dia meremehkan tekad Isa. Sekarang setelah dia memutuskan untuk membuat kaum Vingean membayar dan membalaskan dendam kepada para peri, bagaimana mungkin Isa tidak memikirkan masalah ini? Dia sudah memikirkannya matang-matang. Setelah kejadian ini, dia harus menyerahkan jabatannya sebagai Ratu Peri kepada Evi dan membiarkannya memimpin para peri. Mengingat kesediaan Evi untuk menentang perintahnya dan mengabaikan kepentingan para peri demi David niscaya berutang budi pada Evi berdasarkan karakternya. Isa sudah memikirkan hal itu. Dia akan menggunakan hubungan mereka untuk menyatukan para peri dan kekuatan di belakang David. Lalu, dia akan memberikan apapun yang diinginkannya. Selama David dan pasukan di belakangnya bisa melindungi para peri, mereka bisa mendapatkan apa saja, baik itu air, kehidupan, wanita peri, atau bahkan dirinya, sang Ratu Peri. Menemukan kekuatan yang kuat sebagai pendukung adalah sesuatu yang selalu dipertimbangkan Isa. Terlalu melelahkan untuk berhadapan dengan kekuatan besar. Dia harus menemukan pendukung sehingga dia tidak perlu khawatir tentang siapa yang mungkin dia lawan. Menyinggung. Lagi pula, pimpinan Vingean benar. Tanpa rasa takut terhadap busur, mustahil untuk berhadapan dengan pasukan utama Leila. Keinginan manusia tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang diberikannya, ambisi mereka tetap tidak akan terpenuhi. Jadi, dia akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia akan menemukan pendukung yang cukup kuat. Ia belum melakukan ini karena ia belum menemukan kekuatan yang tepat. Yang lemah tidak dapat melindungi para peri. Sebaliknya, mereka yang kuat terlalu ambisius. Begitu para elf terikat pada mereka, mereka mungkin akan dimangsa. Seiring berjalannya waktu dan tidak ada yang tersisa. Isa hanya melihat harapan pada David. Dia tidak hanya kuat, tetapi latar belakangnya begitu kuat sehingga Master Ambrose harus meminta maaf kepadanya. Hal yang paling penting adalah karakter David. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk seperti pewaris keluarga besar. Dia rendah hati dan tegak, dan dia tidak memiliki aura apapun meskipun dia memiliki latar belakang yang kuat. Selain itu, dia juga baik terhadap orang di sekitarnya. Seperti kata pepatah, mereka yang berada di posisi bawahan akan mengikuti contoh yang diberikan oleh atasannya. Kekuatan yang berbeda akan menghasilkan ahli waris yang berbeda. Seorang pewaris yang dapat menumbuhkan karakter David pasti tidak seburuk itu. Itulah sebabnya Isa membuat keputusan ini. Ini juga merupakan solusi setelah rencananya gagal. Pada awalnya, ia memikirkan kemungkinan Evi akan menceritakan rencananya kepada David secara rahasia. Pada akhirnya, hasilnya sesuai dengan harapannya. Evi melakukan hal itu. Bab 2740. Jika rencana pertama gagal, rencana kedua akan dimulai secara otomatis. Hanya Isa yang tahu tentang rencana kedua ini. Dialah satu-satunya yang perlu menyelesaikannya dan tidak membutuhkan orang lain. Haha, inikah yang ingin kau katakan? Dasar bajingan, meskipun apa yang kau katakan masuk akal, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika kita mengambil risiko. Semuanya hari ini, aku akan membuat kalian bajingan Vingean membayar harganya dan mengumpulkan sedikit bunga untuk para elf yang kalian tangkap. Saat Isa berbicara, dia terus mengerahkan tenaga di tangannya. Jarak antara busur dan tali busur telah melampaui setengah lingkaran besar dan segera menjadi lingkaran penuh. Pada saat itu,
dia dapat mengaktifkan sumber busur dan memberikan pukulan yang mengejutkan untuk membunuh orang-orang Fingean. Ratu Isa, tenanglah. Mengaktifkan sumber busur tidak akan ada gunanya bagi kita semua. Aku sudah membuat semua persiapan sebelumnya. Datang, bahkan jika kau melakukan semua yang kau bisa, kau tidak bisa membunuhku. Pada akhirnya, kita berdua akan kalah, kepala Fingean membujuk. Dengan keras, dia tidak ingin menghadapi senjata warisan para peri jika memungkinkan. Sekalipun sudah siap, dia mungkin tidak akan lolos tanpa cedera. Kebetulan, aku ingin kedua belah pihak kalah. Dasar bajingan, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tetap ingin kau tahu bahwa kau tidak bisa menggertak kita dengan mudah. Orang-orang Fingean telah menghisap darah kita dan menginjak-injak kita untuk naik selama bertahun-tahun. Sekarang, itu saatnya kau membayar harganya. Isa menunjukkan ekspresi gila di wajahnya. Ratu Isa, tolong pikirkan baik-baik. Begitu kau menembakkan anak panah ini, itu tidak akan bisa ditarik kembali. Apa kau mau melakukan ini? Apa kau mau melakukan ini? Ingin mempertaruhkan seluruh klanmu demi sedikit air kehidupan dan ribuan wanita elf. Apakah itu sepadan? Ribuan wanita elf. Kau membuatnya terlalu sederhana. Mereka semua adalah anggota klanku, dan aku tidak akan pernah menyerah pada mereka. Salah satu dari mereka, hanya orang Fingean yang akan mengatakan bahwa orang-orang mereka tidak penting. Ketika Isa berbicara, busur di tangannya hampir membentuk lingkaran penuh. Hal itu membuat kepala Fingean ketakutan. Sebelum bertindak, dia sempat mempertimbangkan kalau Isa mungkin akan menggunakan busur itu untuk mengancamnya, tapi dia tidak menyangka kalau Isa akan melakukan hal itu. Penentu, dia begitu berani menggunakan satu-satunya kartu truf para peri. Wanita gila. Kau wanita gila, demi membalas dendam, kau mengabaikan hidup dan mati seluruh klanmu. Begitu kau menggunakan kartu truf terakhir klanmu, orang-orangmu akan dimangsa oleh pasukan utama Layla. Ketika saatnya tiba, para peri akan menjauhlah dari Layla, dan kau akan menjadi pendosa para peri. Teriak kepala suku Fingean. Dia tidak menginginkan hasil ini. Bukan saja dia takut dengan pukulan yang mengejutkan ini, tetapi yang lebih menakutkan adalah jika para peri kehilangan kartu truf mereka, berbagai macam Layla. Pasukan juga akan datang untuk mengambil bagian dari kue itu. Jika tidak ada peri, bagaimana orang Fingean akan menggunakan keuntungan geografis untuk menggunakan peri untuk menyelesaikan rencana pengembangan dan perluasan? Itu buruk bagi Fingeans. Cepat dan hentikan ratumu. Dia ingin menghancurkan klanmu dan menjerumuskanmu ke dalam bencana abadi. Begitu dia menembakkan ini panah, para peri akan benar-benar kehilangan kekuatan mereka untuk mengintimidasi dan dibantai oleh yang lain. Kepala Fingeans memandang para prajurit peri di samping Isa. Dia berharap seseorang akan menghentikannya. Namun, yang menyambutnya adalah sepasang mata penuh kebencian. Status Isa di hati para peri biasa benar-benar agung. Mereka sepenuhnya percaya bahwa sang ratu tidak akan menuntun para peri ke jalan menuju kehancuran. Sekalipun sang ratu melakukan ini, tujuannya juga adalah untuk membalas dendam atas pertumpahan darah para peri. Tidak akan ada seorang pun yang mengeluh. Kau tak perlu lagi menabur perselisihan, dasar bajingan. Apapun yang dilakukan ratu, kami akan mendukungnya. Tanpa syarat, bahkan jika itu mengorbankan seluruh nyawa klan, kami tidak akan menyesal selama kami bisa memberi kalian pelajaran, bajingan. Salah satu prajurit elf yang lebih tua berdiri ke depan dan berkata, "Ya, kami sepenuhnya mendukung ratu. Apapun yang dilakukannya, kami tidak akan menyesal, bahkan jika itu mengorbankan seluruh klan. Kami mendukung yang mulia ratu. Kami tidak akan menyesal." Semua wanita peri berteriak serempak. Suara itu bergema di seluruh lembah, membuktikan kepercayaan mereka kepada Isa. Dasar cewek gila. Gila banget. Kalian semua, para elf, semuanya cewek gila.